Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Allah Ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Alhamdulillah, setelah memuji Allah dan bersalawat atas Nabi, kita bacakan satu ayat di dalam Al-Qur'anul Karim, kitab suci kita. Kitab suci yang kita yakini kebenaran kesuciannya. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Terdapat dalam surat Az-Zariyat ayat 56. Tidaklah aku ciptakan, kata Allah, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia illa liya'budun, kecuali agar mereka, jin dan manusia itu beribadah kepada aku, agar mereka beribadah kepada aku. Saudaraku yang saya muliakan, apa itu ibadah? Apakah ibadah itu sebatas yang kita kenal, amal-amal seperti sholat, puasa, zakat, haji, atau amal-amal rutinitas ibadah mahdoh yang kita kenal itu? Ataukah lebih luas dari itu? Terus bagaimana kita mesti praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari sesuai dengan peran kita masing-masing, peran yang kita mainkan. Peran, ada kalanya kita menjadi anak dari orang tua yang kita miliki, menjadi orang tua dari anak-anak kita, menjadi suami dari istri, sebaliknya seorang istri dari suaminya, sebagai warga masyarakat dan seterusnya. Maka ibadah ini begitu luas. Ada satu definisi ibadah yang bagus disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Beliau mengatakan tentang ibadah ini, al-ibadah ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah min al-aqwali wal a'mal adh-dhahirah wa batinah. Ibadah itu adalah satu nama, satu istilah yang dipakai, ismun jami' yang mencakup likulli ma yuhibbuhullah, seluruh perkara yang Allah cintai. Likulli ma yuhibbuhullah wa yardah, dan Allah cintai, Allah ridhai. Allah cinta dan Allah ridha. Minal aqwal wal a'mal, bisa berupa perkataan, ucapan-ucapan, wal a'mal, maupun amalan-amalan. Al-zahirah wal batinah, baik yang nampak, yang zahirah, maupun yang tersembunyi, yang tidak nampak. Dengan demikian, ibadah menurut definisi ini bisa kita ambil pelajaran. Kita bisa menjaga, kita bisa menghitung, kita bisa memperhitungkan ibadah kita, ucapan kita, perbuatan kita, al-aqwal wal a'mal. Bisa jadi yang tampak bisa dilihat oleh manusia, bisa didengar, bisa terdetek oleh panca indera, maupun yang tersembunyi atau kita sembunyikan dari orang lain, hanya diketahui oleh Allah dan hambanya yang mengerjakannya. Dengan demikian, ibadah ini adalah satu istilah yang mencakup amalan, baik perbuatan maupun ucapan-ucapan, ucapan maupun perbuatan-perbuatan. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, dengan demikian perintah Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, ini kita bisa praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Memang di sana ada tafsir, di kalangan mufassirin mengatakan illa liya'budun adalah agar mereka beribadah kepadaku, agar mereka bertauhid, menjadikan Allah satu-satunya yang diibadahi. Allah zat satu-satunya yang berhak untuk diibadahi. Oleh karena itu, semua perkataan kita, ucapan kita, perbuatan kita, kita fokuskan, kita upayakan. Perbuatan, ucapan, perkataan yang kita kerjakan dengan tangan kita, yang kita tuju dengan langkah kaki kita, dengan senyum di bibir kita, kita berharap dengan itu semua mendapatkan cinta dan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah hakikat ibadah, tidak sekedar apa yang kita pahami dengan pemahaman yang sempit, terbatas pada sholat, terbatas pada puasa,
zakat, haji, umrah, syahadat yang kita ucapkan. Tapi lebih dari itu, amalan-amalan yang tampak, amalan-amalan yang tersembunyi, ketika itu mendapatkan cinta dan ridha Allah, itulah ibadah. Oleh karena itu mari kita lihat diri kita. Sebagai seorang suami misalnya, maka kita perlu memastikan ketika kita memainkan peran sebagai suami, peran kalah dengan sebaik-baiknya. Ucapan kita perhatikan. Kemudian perbuatan kita perhatikan. Apakah yang bisa dirasakan, bisa dilihat oleh istri kita? Dia cintai, dia ridhoi. Lebih dari itu Allah juga cinta, Allah ridhoi. Maka dahulukan cinta Allah dan cinta Allah, ridha Allah. Kita sebagai anak kita perhatikan ucapan kita, perbuatan kita untuk orang tua kita. Mudah-mudahan dengan itu kita bisa beribadah dalam konteks nyata kehidupan kita sehari-hari. Sebagai seorang siswa, mahasiswa, kita perhatikan ucapan kita, perbuatan kita. Allah cinta, Allah ridho. Perbuatan itu bagus, itulah ibadah. Dengan demikian kita berharap Allah mencintai kita, Allah meridho kita. Apa yang kita cari dalam hidup ini selain ridho dan cinta Allah? Ketika ridho dan cinta Allah sudah kita dapatkan, maka kita memohon kepada Allah, kita bertakarub kepada Allah. Kebahagiaan di dunia ini, lebih dari itu kebahagiaan di akhirat akan kita dapatkan. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Akhiran wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.